warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa yang dipimpin oleh salah seorang dari kalian yang biasanya membacakan doa. Siapa namanya? Oke. Alhamdulillah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada yang membawakan video tadi. Berikutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk kali ini kita nyanyikan lagu kebangsaan Padamu Negeri. Apa semuanya Padamu Negeri? Ya, oke. Salah seorang saya minta untuk mengikuti palu. Siapa yang siap? 1, 2, 3. Terima kasih. Yang tadi siapa? Siapa? Salman Al-Farsal tadi. Salman Al-Farsal ini sama Sobur ya. Lanjut katanya. Siapa lagi? Muhammad Aswan. Kemudian siapa lagi? Ada orang ya. Oke. Jadi hari ini yang kita hadir 2 orang. Nah sekarang Pak Guru mau tanyakan fenomena yang kalian bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari menyangkut tugas lautan, misalnya apa? Memasak air. Ya, salah satunya memasak air. Ada lagi dari yang lain? Penambahan garam pada es. Oke, penambahan garam pada es. Apa manfaatnya kira-kira kita mempelajari sifat kualitatif larutan? Ada nggak manfaatnya? Salah satu manfaatnya antara lain Menjelaskan fenomena sifat kualitatif larutan. manfaat kita mempelajari sifat kualitatif larutan antara lain dapat menjelaskan fenomena sifat kualitatif larutan. Tujuan pembelajarannya antara lain siswa dapat menjelaskan fenomena sifat kualitatif larutan. Kemudian siswa dapat menjelaskan sifat kualitatif larutan berdasarkan diagram PT. Diagram P ini ada diagram PT, ini adalah P adalah tekanan, T adalah suhu. Ada di situ ya. Kemudian siswa dapat menguraikan penjelasan penyebab sifat kualitatif larutan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan non elektrolit. Siswa semuanya kalian hari ini sudah memasuki pembelajaran yaitu sifat kualitatif larutan. Oke, kalian bisa mengorbankan selembar kertas untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan.
Untuk tahap berikutnya, kalian perhatikan RKPD-nya masing-masing. Ya. Nah, sekarang silakan amati. Ya, silakan mengamati dari referensi yang ada. Kelompok 1 yaitu turunan tekanan uap dan kenaikan titik diri. Kemudian kelompok berikutnya yaitu tentang penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3 yaitu nih. Oke, nomor 3. Kemudian kelompok yang keempat yaitu ini tentang garis beku dengan ini apa yang menyebabkan sifat koligatif larutan. Terjadinya sifat koligatif larutan. Itu kelompok 4 ya. Lalu kelompok 5 tentang perhitungan. Nanti kalau mempresentasikan, kalau ada yang perlu dituliskan di papan tulis, silakan. Ya. Diskusi presentasinya harus minimal ada tanggapan atau tambahan, gitu ya. Jadi kalian teman-temannya mempresentasikan, kalian amati, ya. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 yang terdiri atas saya sendiri Nurul Maulidia, di samping saya Natasha Febrianti Sada, sebelahnya ada Pradipta, di sampingnya Ratu Asmarani, dan terakhir ada Rasol. Materi yang akan kami bawakan yaitu titik beku dalam suatu larutan. Garis membeku pelarutnya H2O berada pada garis BD, bisa lihat gambarnya. Sedangkan garis membeku larutan berada pada garis EF. Setelah titik beku pelarut dengan titik beku larutan berada pada titik ED disebut penurunan titik beku atau delta PF. Apa yang menyebabkan terjadinya sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan terjadi karena adanya jumlah partikel zat terlarut yang sukar menguap. Dalam suatu larutan non-kolatif, semakin banyak zat terlarut dalam suatu larutan, maka sifat koligatif akan semakin besar, semakin banyak zat terlarut dalam suatu larutan akan menyebabkan titik didih larutan semakin tinggi. Tekanan uap larutan semakin rendah dan titik beku larutan semakin rendah.
Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberikan tambahan? Silakan. Berikut kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya akan dibacakan oleh kami. Tekanan kuat berlarut murni pada temperatur 30 adalah 5,30 mSd. Maka penurunan tekanan kuat jika ke dalam 108 gram air NE18 dilawitkan 36 gram glukosa jika NE sama dengan 180 adalah jawabannya akan jauh reaksi darah. Dengan 0,3 delta P sama dengan XA dikali TLP sama dengan 0,03 dikali 55,30 dengan 1,659. Presentasi dari kami saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Jadi semuanya sudah selesai mempresentasikan hasilnya tadi. Ada 3 kelompok yang perlu Pak Guru beri apresiasi sebagai presentasi baik. Yang pertama kelompok 1, tepuk tangan. Yang kedua kelompok 4, yang ketiga kelompok 5. Pertemuan tentang sifat kualitatif larutan, tetapi kita sudah masuk pada kenaikan titik didih, penurunan titik kutu, dan tekanan osmotik. Ya. Sebelum kita tutup pada pertemuan ini, kita menjawab dulu soal ada yang situ saya bagikan sebelumnya. Namanya kelas nanti Pak Guru bagikan di grupnya ya, untuk tugas yang dikerjakan di rumah nanti Pak Guru berikan di grup. Oke. Nah, jadi perhatikan grupnya secara berkala. Untuk selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh salah satu seorang. Silakan. Wa